Ketua DPI dalam hadir juga sebagai penceramah kita Al-Mukarram Al-Mukarram Adai Allah Khusus Haji Nurudin Mlaki, para asatidz, para hujjah, menjelang subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di bagian untuk berkah ini kita masih dapat meluangkan waktu untuk sama-sama bersilaturahim, berduduk siku di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu dengan ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita dipanjurkan selalu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Sahabat tersebut yang alhamdulillah kita mendapatkan bersama tersebut ini. Oleh karenanya mari kita sama-sama untuk meluangkan waktu mendengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita. Dan sebelumnya ada istighosah singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ihsan Maulana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada susunan acara pada pagi hari ini khusus Nabi Nurudin MAG. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua DPI Masjid Anur, yang ketiga istighosah singkat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ihsan Maulana SKI, serta yang terakhir itu sambutan Ketua DPI Ranting Alim Perdana Musliman sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Kepala Khusus Nabi Nurudin SADMA. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama untuk menjaga surat Al-Fatihah. Semoga acara sahabat subuh ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiyya wa likulli nabiyyin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah yusahidu wa yuhasidu maqasidih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini acara berikutnya yaitu sambutan Ketua DPI Masjid Anur yang akan disampaikan oleh Bapak kepada beliau. Bila dapat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DPI Ranting Alim Kolonel Sus Haji Muhammad Nurudin Magister Agama Islam, yang kami hormati para ketua DKM Masjid jajaran Ranting Alim, ibu bapak, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah dalam keadaan berjamaah dan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu kita bisa menghadiri kegiatan safari subuh. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa
kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kelak di yaumil akhir selalu kita nantikan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang di Masjid An-Nur Dirgantara 1. Alhamdulillah, terima kasih juga kami telah diberikan kesempatan untuk sebagai tuan rumah dalam kegiatan rutin yaitu safari subuh DMI Ranting Halim. Pertama-tama kami mohon maaf jika dalam penyambutan ataupun sampai dengan akhir ada yang kurang berkenan dari Bapak Ibu sekalian, karena siapa yang mungkin perlu kita tingkat lagi. Perlu kami sampaikan mungkin jamaah yang di luar Masjid An-Nur bahwa silakan Pak, di kami ada kegiatan majelis taklim setiap Senin dan sholat maghrib. Ada Ustaz Hamid menggunakan kitab juga. Setelah itu hari Rabu tafsir Ustaz Bahrudin. Kamis seperti biasa kita rutinan yasinan. Dan kenapa safari subuh juga kita ajukan Pak ya? Biasanya di masjid-masjid lain malam Ahad atau Ahad pagi. Tapi kalau di Masjid An-Nur menjadi Sabtu pagi karena jamaah kami sudah terbiasa setelah subuh ada kajian Ustaz Abbas. Sehingga silakan jamaah kalau ada luang waktu segera bisa ikut kajian yang ada di Masjid An-Nur. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya benar lagi semoga acara safari subuh di Masjid Indonesia ini benar-benar seperti yang diharapkan, bisa menjadi wasilah untuk memperkuat tali silaturahmi antara masjid-masjid yang ada di dalam Ranting Halim. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidang acara berikutnya istighosah dalam hal ini istighosah akan dipandu oleh Pak Mukarram, Pak Ustaz Muhammad Besar Maulana Sekolah isi pada beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebelum menerima ilmu kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighosah dengan harapan semoga apa yang menjadi kesukaran, kesulitan di dalam kehidupan kita semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan oleh Allah ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan hidup, dan diberikan oleh Allah apa yang menjadi hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita baca dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, dan dengan semangat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita semuanya yang masih hidup. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kedua orang tua kita kesehatan, umur yang panjang, umur yang barokah, diberikan oleh Allah
keselamatan fid dini wal akhirah. Dan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, kita doakan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, husnul khatimah bi syafa'atil uzma bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syairul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah terakhir kita tunjukkan kepada kita semuanya yang hadir di sini khususnya, dan kepada keluarga kita semua yang ada di rumah. Semoga kita beserta keluarga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan zahiran wa batinan, diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang barokah, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, diberikan kelancaran dalam segala pekerjaannya, segala usahanya, segala dagangannya, diberikan oleh Allah apa yang menjadi hajat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat fid dunya wal akhirah bi syafa'atil uzma bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syairul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah al-'azim. 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 Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la malja min Allah illa ilayh. La hawla wa la malja min Allah illa ilayh. La hawla wa la malja min Allah illa ilayh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita baca ini dapat memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi istighosah singkat, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan pada pagi hari ini dijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang berikutnya itu sambutan Ketua DPI dan Alim sekaligus tausiah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Khusus Adi Nurudin FAG. Mari kita sama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Pada beliau tempat kami bersilakan shallu ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita selawat kepada Nabi dengan penghormatan.
bilang cakep dong. Pergi ke Mekah untuk berhaji, pergi ke An-Nur untuk mengaji, safari DNI Ranting Halim bersilaturahmi untuk dapatkan rahmat dan berkah ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Suharno MSI beserta staf, yang kami hormati segenap pengurus DMI Ranting Halim, yang kami hormati para ketua masjid sewilayah Halim, yang kami hormati ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Komplek Dirgantara 1, yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para senior, para hujjaj, para asatidah, yang kami hormati pengurus Yayasan Nurul Hikmah Halim beserta adik-adik yang kami banggakan. Hadirin hadirat yang semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita mendengar kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di tengah-tengah kesibukan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesibukan semua, namun sama-sama kita bisa hadir di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini di Masjid An-Nur ini insya Allah akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita semua dijadikan golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan mungkin ini sambutan dulu terkait dengan DMI. Yang pertama, dengan kami atas nama pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Halim Perdana Kusuma menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada DKM dan staf jamaah Masjid An-Nur yang telah bersedia menyambut kehadiran kami untuk acara safari subuh. Ini rombongan dari DNI, para pengurus dan para tamu-tamu dari pengurus masjid sewilayah Halim. Ini mungkin ada yang hadir, ada yang memang izin karena berhalangan. Kemudian ada dari anak-anak yatim Nurul Hikmah, pengurus. Alhamdulillah pada pagi yang tidak hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas penyediaan tempat dan penyediaan yang lain-lainnya. Subhanallah, luar biasa penyambutan dari pengurus dan jamaah An-Nur. Tadi saya sudah menyampaikan kalau sama An-Nur itu saya sudah kayak keluarga, karena 2013 saya masuk sini juga jadi jamaah di sini
kemarin juga saya 2 tahun juga bersama di sini. Kemudian kayaknya sama juga ibu-ibunya ini, sama barang untuk taklimnya. Dan sekarang ini lama nggak ketemu, jadi ini lama nggak ketemu. Alhamdulillah Allah memberikan kita untuk bisa hadir bersama di masjid yang mulia ini. Insya Allah ini kita semua akan mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dan seluruh jamaah Nur, dan juga mohon maaf bila mana kehadiran kami ada hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin jadi merepotkan dari pengurus Nur ataupun jamaah Nur. Tapi biasanya subhanallah selama saya bersama di subuh itu biasanya kalau saya menghubungi ketua masjidnya semua welcome dan sangat senang kehadiran dari jamaah DRD Ranting Halim. Mudah-mudahan ini memang semua ya dalam rangka kita sama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari DRD kemudian izinkan kami menyampaikan informasi juga. Yang berikutnya, kami kemarin dari Universitas telah mengikuti acara sosialisasi masjid ramah anak dan untuk menumbuhkan generasi anak pejuang masjid. Jadi ada APS APS anak pejuang masjid, dan juga untuk bisa menjadikan atau mengadakan APS itu anak pejuang masjid, tentunya juga ada IPS dan BPS. Nah, apa itu? IPS dan BPS. IPS Ibu Pejuang Masjid, Bapak Pejuang Masjid, ya. Pejuang subuh, maksudnya yang ini sholat subuh. Ya ini yang memang kemarin dari pendidikan ya. Jadi ada istilah APS ya, anak pejuang subuh, kemudian IPS Ibu Pejuang subuh, kemudian BPS Bapak Pejuang subuh. Dan alhamdulillah yang hadir pada pagi hari ini lengkapnya. Ada APS-nya ini dari anak-anak Nurul Hikmah ya. Dan mungkin mudah-mudahan nanti ada juga mungkin dari jamaah, dan memang sangat sulit dan langka. Namun ini mohon izin Bapak Ketua DKM, ya ini menjadi PR kita semua. Kita semua pada semangat, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, yang anak-anaknya tidak ada. 20 tahun yang akan datang, nanti siapa yang akan menggantikan masjid? Siapa yang akan berjamaah di masjid ini? Makanya kemarin gerakan untuk mewujudkan APS anak pejuang subuh itu harus diawali dari kita. Jadi politik kemarin yang hadir dari perwakilan mesin kemarin tadi dari Pak ini mau hadir karena juga menjadi hadir ya. Sebab nanti kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masjid-masjid. Jadi supaya ada nanti APS anak pejuang subuh. Apa kaitannya dengan tadi, yaitu masjid ramah anak? Jangan juga dari pengurus masjid ketika ada anak-anak yang mau ke masjid ya, karena biasanya anak itu ramai ya, anak-anak biasanya ramai ya. Orang di dalam masjid ya, mau sholat malah bawa bola gitu, gimana nih ya, bingung juga nih pengurus ini dari bawahnya ya. Atau mungkin nah ini tugas dari kita pengurus masjid dan tugas dari para jamaah. Jadi supaya anak-anak tetap senang ke masjid. Dan nanti bukan hanya waktu-waktu memang yang kami biasanya maghrib sama isya sini ya, anak-anak ini ya. Kita gerakan nanti juga anak-anak supaya senang juga di waktu subuh.
di waktu subuh. Dan tentunya berarti harus kita contohin dari bapak. Jadi bapaknya silakan kalau mau ke masjid, anak-anaknya atau cucunya ajak ke masjid, termasuk subuh, Jadi jangan aduh kasihan anak saya kalau dibangun nanti ngantuk harus dilatih. Siapa yang akan mengisi masjid subuh ini 20 tahun yang akan datang? Bapak-bapak yang pada pensiun, ibu-ibu ya sudah tidak ada seperti itu. Kalau tidak dari kita, generasi kita, anak-anak kita, berarti tidak akan ada yang kelanjutan. Oleh karena itu kemarin dalam sosialisasi tersebut ya jadikan masjid itu ramah anak, jadi anak-anak supaya senang di masjid, anak-anak senang ke madrasah. Bahkan kemarin itu dicontohkan itu di masjid ada permainan supaya anak-anak kayak di TK gitu ya. Tentunya senang main, setelah itu nanti waktunya sholat. Bahkan sampai sedetail yang sekecil-kecilnya masjid harus menyiapkan pampers ya. Apa itu loh? Iya pampers ya. Supaya anak-anak yang kecil itu bisa datang, bisa diajak ke masjidnya. Kalau yang anak-anak belum dipakai pampers, masjid sudah mempersiapkan pampers untuk anak-anak sampai sedetail-detailnya. Oleh karena itu, jika kami menyampaikan informasi ini ke masjid-masjid yang memang mohon izin sekarang pengurus masjid dituntut untuk aktif dalam kegiatan. Sehingga informasi masjid ini, masjid bukan hanya untuk ibadah saja, masjid bukan hanya untuk sholat saja, tapi masjid dipakai untuk sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai tempat menyampaikan ilmu, sebagai tempat untuk pengembangan ekonomi bahkan sekarang ini. Jadi dari DMI ya, baik dari cabang dari Jakarta Timur maupun DKI Jakarta, terutama dari DMI nanti akan melakukan supaya masjid itu fungsinya akan lebih luas lagi, bukan hanya untuk ibadah saja, tapi juga untuk kepentingan yang lainnya, termasuk kepentingan pengetahuan, untuk kepentingan sosial dan lain sebagainya. Bagus sekalian yang saya hormati. Kemudian yang masih informasi dari DMI yang berikutnya, kalau kemarin itu sosialisasi masjid ramah anak dan APS, anak pejuang subuh. Nanti hari Senin juga ada masjid-masjid di Gudang kalau ini sekecamatan Makassar ya, untuk UPZ, jadi unit pengumpul zakat. Mohon nanti berkenan perwakilan dari masjid ada dan sudah undangan dan kami sampaikan di share grup, mohon kehadirannya. Jadi sekali lagi mohon pengurus masjid aktif, dukungan dari jamaah, partisipasi dari jamaah juga harus aktif. Jadi semuanya nanti bisa berjalan dan masing-masing nanti subhanallah dan luar biasa masjid-masjid di Halim itu luar biasa, termasuk Masjid An-Nur itu sudah kalau masuk ke Masjid An-Nur itu kayak di Istana Negara yang tiang-tiang yang masuk itu subhanallah, tempatnya sejuk, indah, AC-nya dingin dan sebagainya. Jadi orang itu betah untuk beribadah. Itu subhanallah dan luar biasa. Jadi pokok nanti dari para pengurus masjid hadir, mohon berkenan nanti untuk hadir di acara sosialisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita ngaji, kita baca salawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan taklimnya mengutip dari salah satu kitab yaitu Taklim Mutaklim yang mungkin Bapak Ibu dulu pernah belajar di pesantren. Kitab ini merupakan kitab wajib bagi santri yang pesantren, pasti akan belajar Taklim Mutaklim. Saya mengutip dari salah satu dalamnya yang disebutkan ala la tanalul ilma illa bisittatin. Saumpik tidak akan memperoleh, tidak akan berhasil seseorang mencari ilmu kecuali dengan 6 hal. Jadi kita belajar itu ya ini sebenarnya lebih cocok lebih khusus itu bagi santri, tapi ternyata bagi kita juga cocok juga, nanti mungkin sama-sama kita kaji di dalamnya. Jadi ada 6 hal ya, 6 perkara ya, yang harus terpenuhi supaya di dalam taklim, di dalam belajar, di dalam ilmu itu kita akan berhasil. Jadi insya Allah ya, walaupun pada pagi hari ini ya kita belajarnya taklimnya tidak seperti yang ada di pesantren ya, tapi insya Allah nanti dengan memenuhi itu insya Allah akan berhasil. Yang pertama, syarat yang pertama yang pengen berhasil supaya belajarnya berhasil, yang pertama duka makin. Apa itu duka makin? Cerdas. Jadi supaya belajarnya berhasil, mencari ilmunya berhasil, berarti kita itu harus cerdas. Kira-kira kita semua cerdas gak? Oh, semuanya dah cerdas. Ibu-ibu cerdas, ibu-ibu lebih cerdas. Coba saya kasih pertanyaan, kalau bisa menjawab berarti memang cerdas. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau saya ibu sama ibu Anur saya udah biasa nih ya. Kalau ada amplop ya, 2 amplop, satunya isi 100.000, kemudian yang satunya isinya 500.000. Ibu-ibu suruh pilihnya yang berapa, Bu? Oh, dari 500.000 ya. Oh, berarti ibu sudah benar cerdas ya. Ibu benar-benar cerdas ya. Ini benar tunjukkannya. Ini sampel aja ya. Berarti insya Allah kalau taklim itu berarti bisa ya. Jadi kalau ngaji itu nanti ini tadi ada 6 ya. Nanti barangkali nanti ada ulangan, ibu sudah siap. Jadi yang pertama itu apa, Bu? Cerdas. Kita semua sudah cerdas. Tadi ibu aja dikasih soal sudah bisa menjawab. Yang pertama dukain. Kemudian yang kedua hirsin. Hirsin itu semangat. Apa, Bu? Semangat. 2, 3. Semangat ini subhanallah. Kita yang hadir pada pagi hari ini adalah bapaknya sebagai pejuang subuh, ibunya sebagai pejuang subuh, anak-anaknya juga sebagai pejuang subuh. Semuanya semangat. Kalau kita belajar, kalau kita nuntut ilmu, tadi kan di pantun saya kan ke Mekah untuk berhaji, ke Anur untuk mengaji. Kita mengaji dengan semangat, walaupun ngajinya sambil jider. Apa itu jider, Bu? Ngaji sambil sender, nggak apa-apa. Yang penting tidak dihitung. Ngaji sambil ngantuk, nggak apa-apa. Insya Allah ada yang ngantuk. Monggo udah dipersiapkan minuman itu sama
konteksnya itu kita lakukan. Yang kedua adalah semangat. Dengan belajar kalau kita semangat, insya Allah. Ya, jadi siapapun ya, walaupun kita sudah tua, kalau semangat, insya Allah akan berhasil. Yang ketiga, wastibarin. Jadi ternyata orang belajar nyari ilmu itu harus wastibarin. Apa bu? Sabar. Apa bu? Sabar. Kuncinya sabar. Datang ke sini adalah semangat dan sabar. Sabar mendengarkan apa yang disampaikan ceramahnya. Dan sabar itu memang ya dua-duanya. Bukan hanya kepada yang mencari atau yang mendengarkannya, tapi juga yang menyampaikan. Yang mengasihkan ilmu, yang menyampaikan ilmu juga harus sabar. Kalau Bapak saya ditanya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz gimana ngajar anak-anak itu harus sabar enggak? Wah, luar biasa. Harus sabar. Mungkin bapak-bapak yang lain nggak tahu ya. Apalagi lingkungan tentara ya. Anak-anak itu karena anaknya tentara, gimana biasanya Pak? Iya, ada Pak dari ya. Dia tidak takut juga sama tentara. Kenapa? Karena bapaknya juga tentara gitu ya. Saya kebetulan ngajar di madrasah juga di Al-Mu'awarah gitu. Jadi itu anak yang namanya anak. Jadi butuh kesabaran. Agar kita berhasil menuntut ilmu, maka harus sabar. Coba ibu saya tanya lagi Bu. Yang pertama apa Bu? Ya, cerdas. Yang kedua apa Bu? Ya, semangat. Kemudian yang ketiga, sabar. Yang keempat, yang berikutnya adalah wabul khotin. Wabul khotin itu kalau bulhot itu apa ya? Biaya atau artinya ya kalau mau belajar itu belajar ke madrasah ya mungkin ada uang bulanan dan sebagainya. Bulhot. Anak di pesantren ya harus bawa sabuk ya, harus bawa bekal. Kemudian anak kita bersekolah atau kuliah ya tetap kita harus bayar juga. Ya harus berhasil seperti itu. Kalau tidak itu ya tidak hasil ya. Harus tetap ada. Zaman dulu kita waktu di kampung kalau ngaji kan walaupun pakai lampu sekel gitu ya. Ya kita iuran apa namanya itu beli minyak tanah gitu karena belum ada listrik gitu ya. Itu yang kecil-kecil ya. Atau mungkin anak-anak di madrasah ya. Jadi jangan sampai mungkin putra-putri kita ngaji di madrasah tapi kita tidak mau untuk mengeluarkan untuk apa namanya untuk biaya. Kalau orang Jawa bilang katanya jar, basuki, mowo. Jadi wabul mati. Jadi ulangi lagi Bu. Yang pertama cerdas. Yang kedua semangat. Yang ketiga yang keempat kemudian yang kelima wa irsadul ustaz. Jadi irsadul ustaz itu adalah mencari, memilih ustaz, ustaz yang benar ustaz yang baik, ustaz yang bagus. Jadi mohon maaf kalau sekarang dia di media sosial walaupun ada macam-macam ya, ada guru yang berbuat seperti ini, ada ustaz yang berbuat seperti ini, ya tentunya itu jangan diikuti. Wa irsadul ustaz, kita pilih ustaz yang bagus, kita pilih ustaz yang memang benar, dan juga jangan sampai sekarang karena ya ngaji itu tidak mau sama guru sama ustaz, tapi dia ngajinya sama YouTube saja, ngajinya sama tanpa guru. Padahal kita tidak tahu di YouTube itu banyak yang bagus, tapi ada juga yang tidak bagus. Seperti itu. Jadi wa irsadul ustaz yang kita pilih guru. Kemudian yang ke-6 waktu zaman, membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau ingin berhasil ya butuh waktu lama. Anak-anak
pesantren 5 tahun, ada yang 10 tahun, anak sekolah ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Itu dulu zaman memang butuhkan waktu ya. Makanya butuh pula kesabaran, butuh pula biaya. Nah, itu dari 1 sampai 6 itu yang merupakan persyaratan supaya di dalam tahap belajar itu berhasil. Anak-anak kita yang akan belajar tidak luput dari itu dan sebagainya. Ulangi, yang pertama apa Bu? Cerdas. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, lulus zaman. Nah, ini berarti semuanya cerdas semua, sudah lulus semua ya. Insya Allah ini kita semua ya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita dari Yayasan Nurul Hikmah ya, masih anak-anak yang masih belum berjuang itu kalau di pesantren nanti itu biasanya diajarkan taklim mutaklim dan itu merupakan kitab wajib yang dibaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, namanya ngaji ya, dari sekian yang saya berikan ngaji sama siji dari yang disampaikan 9 mungkin 1 aja yang nyangkol itu sudah bagus ya. Tapi saya tanya tadi ibu hafal semua. Yang penting tidak barlen. Apa Bu? Barlen? Ya, bubar barlen. Insya Allah gitu. Jadi nanti kalau ditanya, bapaknya ditanya sama ibunya, Pak tadi ada safari suku pengajiannya apa? Nggak tahu tadi gurunya kurang jelas ngomongnya, mic-nya gerak-gerok begitu ya. Alasannya tidak sampaikan. Atau ibunya ditanya, Bu apa tadi pengajiannya? Nggak tahu, lupa apa. Insya Allah ada yang sedikit-sedikit, tapi ada yang tahu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada DKM Anur dan saudara jamaah yang telah menyiapkan segala-sesuatunya dan saudaranya safari subuh pada pagi hari ini. Saya kira gitu. Terima kasih. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila thoriq. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan santunan. Mari kita berdoa mudah-mudahan pertemuan subuh pada pagi hari ini akan menambah semangat untuk kita semua dan kita akan mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insyaallah kita dijadikan orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma Fatihah. 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 Iftah lana abwaabal khair. Iftah lana abwaabas sihat. Iftah lana abwaabas salamah. Iftah lana abwaabal barakah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta arda bi nuri samsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Demikian dari tersiar sekaligus sambutan yang disampaikan Ketua DPI Abang Halim. Untuk acara berikutnya santunan negatif dari Yayasan Nurul Hikmah. Dalam hal ini kami meminta kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Ibu Bismillah ya Syed Anur untuk memberikan santunan negatif kepada anak yatim perwakilan 2 orang. Silakan maju deh 2 orang sebagai simbolis. Semuanya kan semuanya ya anak yatim maju. Ya, silakan ya maju. Ya, kepada ibu-ibu dari Anur silakan maju untuk memberikan. Ibu Haris, Ibu Arno.
sekaligus Ustaz doa yang akan sampai pagi kepada jemaah silakan. Untuk di TV akan pagi silakan. Hah?